Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Adib Najwan, biasa dipanggil. Saya berasal dari kelas Informatika 8 dengan NIM 22115039. Di sini, saya akan menerangkan apa itu percabangan. Nah, langsung saja kita langsung masuk ke materinya ya. Percabangan adalah suatu pemilihan statement yang akan dieksekusi berdasarkan kondisi tertentu. Nah, biasanya kondisi yang umum digunakan adalah kondisi true, dan false. Struktur percabangan ini juga sering disebut dengan control flow, decision, dan struktur kondisi. Dan bahasa C++ dalam percabangan ini memiliki dua jenis, teman-teman. Yang pertama, if. Yang kedua, switch case. Dan if ini dibagi lagi menjadi tiga. Ada statement if, yang kedua statement if else, dan ketiga statement if else if. Nah, pada percabangan ini, biasanya operator yang digunakan dalam percabangan ini adalah operator relasi atau pembanding, seperti ini. Lebih besar, lebih kecil, sama dengan, lebih atau sama, kurang atau sama, tidak sama dengan, dan operator logika seperti and, or, dan not. Nah, langsung saja kita akan masuk ke percabangan if. Oke. Percabangan if ini adalah percabangan yang hanya bernilai benar, yang hanya maaf, saya ralat. Percabangan if adalah percabangan yang hanya bernilai benar. Dan jika pun salah atau false, tidak ada statement yang dijalankan. Jadi dia hanya menampilkan nilai true saja, teman-teman. Seperti ini chart flow-nya. Kondisinya jika benar, maka akan langsung ke akan dieksekusi ke pernyataannya. Jika salah, maka tidak ada hasilnya gitu, teman-teman. Oke, kita akan mencoba untuk mengcodingnya. Satu file. Contoh if pertama dulu, kita coba. Sort. Hmm, si outline dulu.
Maaf teman-teman, saya matiin dulu hotspot WhatsApp-nya ya. Nah, bentar, saya lihat dulu perhatikan. Oke, ini adalah salah satu contoh percabangan if. Sudah, bentar, sudah kita masukkan tadi kan library-nya IOStream using namespace std seperti biasa. Fungsi utama telah kita masukkan juga. Nah, kenapa kita pakai string? String ini menampung karakter dan angka, teman-teman. Jadi dia bisa kita bisa masukkan angka dan kita bisa masukkan angka dan variabel pada string ini. Ini passwordnya. Ini passwordnya, teman-teman. Sudah kita masukkan juga variabel passwordnya. Ya, passwordnya cout login wifi. Ini sudah kita masukkan juga cout variabelnya masukkan password ya. Sin. Nah, passwordnya apa? Passwordnya adalah adib ganteng ini teman-teman. Nah, jika benar, maka dia akan menampilkan selamat login WiFi berhasil. Dan jika salah, dia tidak akan menampilkan apa-apa. Oke, mari kita coba ya. Bentar, saya save dulu. Dengan nama if satu if oke, run. Nah, kita coba ya. Kalau salah, kalau misal salah, misalnya sal, misalnya seperti Salman jelek. Nah, maka akan salah. Maka dia akan tidak akan memprosesnya. Bentar, kita coba lagi. Kita coba run lagi. Coba kalau Adib ganteng. Nah, maka dia akan berhasil. Jika lo Adib ganteng. Selamat login WiFi berhasil. Jika passwordnya Adib ganteng. Nah, begitu teman-teman. Ini adalah salah satu fungsi dari if. Oke, kita akan mencoba lagi untuk em, hmm, melakukan codingan lagi untuk yang if kedua ya. Oke, kita akan bikin new source file. Oke. Masukkan.
Nah, ini adalah contoh penggunaan if yang kedua. Ini saya simpan dulu, simpan di sini, if 2. Oke. Ini sudah kita masukkan lagi ya, include-nya semua sudah kita masukkan. Kita masukkan variabel ini, masukkan nilai, supaya dia nanti akan menampilkan masukkan nilai ini. Kita masukkannya juga, kita masukkan juga nilai. Nah, jika nilainya lebih dari 0, maka dia akan menampilkan angkanya adalah bilangan positif. Tetapi jika apa? Jika bilangannya lebih dari 0, teman-teman, lebih besar daripada 0, maka dia akan menampilkan angkanya adalah bilangan positif. Dan nah, kalau kita misalnya -1 gitu atau 0, maka dia akan apa? Maka dia tidak akan menampilkan apa-apa, teman-teman. Karena ini hanya menampilkan kebenaran atau trunya saja. Kita coba compile. Oh, ini ada kesalahan. Sebentar. Oh iya, ini oke. Maaf. Coba lagi. Oke. Nah, ini masukkan nilai kan. Kita coba 2. Nah, maka ketika akan menampilkan angkanya adalah bilangan positif. Kita coba lagi sebentar. Jika 0. Kan tadi kan harus lebih besar daripada 0 adalah angkanya bilangan positif. Jika 0 berarti kurang dong daripada 0. Tidak akan lebih besar dong daripada 0. Kita coba. Nah, dia akan error. Gitu, teman-teman. Dia hanya menampilkan, if ini hanya menampilkan nilai kebenaran saja. Oke, kita langsung masuk saja ke yang kedua. Adalah if else. If else ini apa? If else adalah percabangan yang memiliki dua pilihan sekaligus. Dia memiliki true dan false-nya. Jika if doang ini dia hanya menampilkan nilai kebenaran true saja. Dan jika nah dan if else ini dia menampilkan dua sekaligus, teman-teman. True-nya ada dan false-nya juga ada gitu, teman-teman. Ini contoh flowchart-nya. Ini kondisi seperti ini. Jika benar, dia akan menampilkan pernyataan yang pertama. Dieksekusi ke pernyataan pertama. Dan jika salah, dia akan masuk ke pernyataan yang kedua. Gitu, teman-teman. Oke, langsung saja kita mencoba codingnya ya. Include. Wi-Fi.
Nah, teman-teman, ini adalah salah satu contoh penggunaan if else yang pertama. Sudah kita masukkan juga seperti tadi, stringnya sudah string password. Oh, ini belum kami ini. String, kemudian variabel password yang sudah kita masukkan. Cout, login wifi, masukkan password sudah. Supaya dia bukan login wifi gini, masukkan password. Nah, ini if passwordnya Amikom, jika passwordnya Amikom, maka dia akan menampilkan selamat login wifi bisa. Jika benar, tapi jika password yang digunakan adalah Amikom, maka dia akan menampilkan cout yang ini, yang variabel selamat login wifi bisa gitu. Dan jika salah, nih else, maka password salah, coba aja lagi. Gitu teman-teman. Jika dia tidak menggunakan password Amikom ini atau salah, dia akan menampilkan yang ini, yang password salah, coba aja lagi. Gitu teman-teman. Kita coba ya. If else satu. Mau nih. Oh, ininya salah. Ini kurang. Kita coba lagi. Nah, oke kita coba ya. Amikom. Nah, maka dia akan menampilkan selamat login WiFi bisa. Dan jika salah, kita coba lagi. Kita coba salah. Misalnya Salman ganteng. Nah, maka salah teman-teman. Kalau Salman ganteng, maka salah. Maka dia akan menampilkan password salah. Coba aja lagi. Itu teman-teman. Dia if else ini menampilkan dua pernyataan sekaligus, benar dan salah. Oke, kita akan lanjut ke contoh penggunaan if else yang kedua. Di sini kita akan menggunakan contoh login dashboard, teman-teman. Oke, kita coba coding lagi. Di sini.
Iya, lupa. Hmm, Venus.
Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan if else dengan tiga operator sekaligus, teman-teman. Bisa dilihat ini menggunakan tiga operator sekaligus. Ada sama dengan, ada dan ada sama dengan lagi. Nah, ini sudah kita masukkan lagi seperti tadi. Sudah kita masukkan juga kata-katanya login dashboard, masukkan NIM, ini masukkan passwordnya sudah kita masukkan semua. Nah, NIM sama dengan kita sudah masukkan 22115039 dengan password jago. Nah, jika benar dua-duanya, berarti true dan true, maka dia akan menampilkan selamat login dashboard mahasiswa berhasil. Tetapi jika NIM yang benar ada berarti yang pertama true dan yang kedua false atau passwordnya salah, maka dia akan masuk ke yang kedua. Variabel yang kedua yaitu kombinasi NIM dan password salah. Coba lagi. Seperti berarti dia true ketemu true, maka hasilnya true. Yang ini yang kedua. Dan misalnya true ketemu false, true dan false, maka hasilnya adalah kombinasi yang berarti yang else yang kedua. Gitu teman-teman. Dan yang misalnya false dan false, maka dia akan menampilkan ketiga berarti false gitu teman-teman. Oke, kita coba compile dulu. Ini adalah if else 2. Oke teman-teman, mohon dimaafkan tadi ada kesalahan sedikit, terjadi error ya. Saya mohon maaf. Nah, oke, kita akan mencoba untuk merunningnya ya. Sudah saya compile tadi, sudah saya coba sebenarnya. Kita coba merunningnya. Oke, nah inilah yang akan terjadi. Login, dia akan menampilkan kalimat login dashboard. Kita masukkan NIM-nya. Oke, kita coba. Aduh, aduh, mana nih? Coba, 22, bukan 11 5039. Nah, bener kan ya? Setelah kita masukkan NIM yang benar, maka dia akan menyuruh kita untuk masukkan password lagi. Oke, kita coba untuk memasukkan password yang benar juga dengan password Amicom. Amicom. Nah, maka dia akan menampilkan seperti ini, teman-teman. Selamat, Anda berhasil masuk ke dashboard. Masuk dashboard. Oke, kita akan mencoba eh, untuk salah ya. Coba 22 11 5000. Nah, kita coba lagi untuk yang passwordnya kita coba benar. Eh, bentar. Ini kami kom kom. Nah, kombinasi dim dan password salah. Kenapa salah? Karena NIM-nya benar, true, dan passwordnya salah, false. Jadi true and false, maka hasilnya adalah false gitu teman-teman. Seperti yang tadi saya sampaikan ya. True dan false, dia akan menghasilkan false. Oke, kita akan langsung saja masuk ke if else yang kelima, ketiga. Kita akan membuat search file baru.
Oh, yang codingan ini menggunakan kita coding dulu aja ya. Hmm. Terus itu stream using squares std in main in nilai siap. Nah, setelah kita masukkan untuk contoh penggunaan if else yang ketiga ini menggunakan sisa bagi operator sisa bagi. Nah, sini jika nilainya sisa bagi 2 sama dengan 0, maka dia akan menghasilkan variabel atau blok bilangan genap ini, teman-teman. Adalah bilangan genap. Tetapi jika dia menggunakan varia tetapi jika dia ada sisa baginya atau sisa baginya berjumlah satu atau lebih, maka dia akan menggunakan variabel maaf, blok yang kedua, bukan variabel, blok yang kedua atau blok yang di bawah ini. Jika dia jika dia terdapat sisa baginya. Oke, kita akan coba untuk mengcompile dan run-nya. Else 5. Oke. Nah, akan kita coba misalnya angka 10. Nah, maka dia 10 adalah bilangan genap. Kenapa bilangan genap? Karena sisa bagi daripada 10 bagi 2 adalah 0. Nggak ada sisaan daripada pembagian tersebut. Oke, kita akan coba lagi untuk supaya dia menampilkan blok yang kedua. Kita akan coba untuk 7. Nah, maka dia akan menampilkan 7 adalah bilangan ganjil. Karena kenapa? Karena 7 dibagi 2, sisa bagi daripada 7 adalah 1, teman-teman. Seperti itu. Oke. Nah, kita akan masuk ke if else if. If else if adalah percabangan yang memiliki lebih daripada 2 blok. Oke. Seperti ini. Dia memiliki lebih daripada 2 blok. Ini ya. Kalau di sini di gambarnya dia memiliki 3 blok. Dia memiliki 3 blok di sini contohnya. Nah, ini adalah salah satu contoh flowchartnya.
Jika kondisi satu benar, maka dia akan langsung mengkonversinya ke program satu ini. Jika salah kondisi satu, maka dia akan melanjutkan ke kondisi dua, teman-teman. Jika benar, maka dia akan mengikuti yang program kedua. Begitu pula selanjutnya. Kondisi ketiga dia akan mengikuti, jika kondisi ketiga benar, maka dia akan mengikuti yang program ketiga. Dan jika ketiganya salah juga, maka dia akan mengikuti default programnya atau program yang standarnya gitu, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk mengcodingnya. Open, new. Nilai 60.
Salah. Mas. Ini lupa. Nah, oke teman-teman, ini sudah saya coding untuk nilai untuk codingannya. Ini sudah pakai library stream seperti biasanya. In main, kita masukkan variabel nilainya dan string grade ini string untuk menampilkan variabel dan angka. Terus kita panggil lagi untuk variabel grade. Nah, di sini kita panggil program grade nilai supaya dia nanti ada tampilannya. Kita inputkan nilai akhir juga. Udah kita panggil variabel nilainya lagi kembali. Nah, jika nilainya lebih dari 80, maka dia akan mendapatkan nilai A. Dan yang kedua, jika nilainya lebih dari 80, maka sebentar, mohon maafkan, saya ada kesalahan nih. 60, 10. Nah, benar. Nah, jika lebih daripada 80, maka dia akan mendapatkan nilai A. Dan jika dia mendapatkan lebih daripada nilai 60, maka dia akan mendapatkan nilai B. Jika lebih dari 40, maka dia akan mendapatkan nilai C. Jika lebih daripada 20, maka dia akan mendapatkan nilai D. Dan jika kurang daripada itu, maka dia akan mendapatkan nilai E. Begitu teman-teman. Oke, kita akan mencoba untuk save-nya dulu. Kita akan compile ya. Bentar. If else. Itu. Nah, inilah hasilnya. Inilah hasilnya. Oke, kita akan mencoba untuk 80. Kita akan mencoba untuk 90. Oke, kita akan mencoba 90. Maka dia akan pastinya dia akan mendapatkan nilai A. Nah, kan benar karena kita sudah menginput nilainya A, maka dia akan mendapatkan nilai grade 90, teman-teman. Oke, kita akan mencoba lagi. Run. Misalnya 15, maka dia akan mendapatkan nilai E, teman-teman. Seperti itu. Inilah adalah if else if. If-nya banyak, teman-teman. Oke, gitu. Oke, kita akan melanjutkan lagi untuk if else if yang nested yang bersarang, teman-teman. Oke, kita akan melanjutkan ke if else bersarang atau disebut dengan if else nested. Apa yang maksud dengan if else bersarang ini? If else bersarang ini adalah if else
yang di dalamnya terdapat if else lagi, teman-teman. Jadi di dalam di if else tersebut ada if else lagi gitu. Jadi dia memiliki dua if else. Nah, ini contohnya. Kita langsung saja untuk mengcodingnya ya, teman-teman. Oke, kita akan masukkan bentar, salah. Buat string std. Dan namanya nanti aduk saja. Ganteng kan. Mas. Salah. Nah, udah kita tulis tadi.
Nah, nah, sudah saya coding untuk if 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 else bersarangnya teman-teman. Dan ini ya contohnya di dalam if else ini, dalam if else 2 ini terdapat if else lagi teman-teman. Gitu. Jadi maksudnya if bersarang ini adalah di dalam if else ada if else lagi. Contoh seperti ini. Nah, kita kita tuliskan tadi, username, welcome. Terus untuk sudah kita tuliskan juga username untuk masukkan supaya dia masukkan username-nya nanti, dan password dan username-nya harus menggunakan adib seperti ini, dan passwordnya adalah ganteng gitu teman-teman. Oke, jika semisal mereka berdua ini benar, maka akan menampilkan selamat datang login sukses gitu teman-teman. Dan jika salah, maka akan menampilkan password salah. Coba lagi kapan-kapan. Begitu teman-teman. Tetapi jika di awal-awal di username ini sudah salah, maka dia akan menampilkan ke yang paling bawah ini, atau username tidak terdaftar. Begitu teman-teman. Ya, oke, mari kita coba untuk kita simpan dulu teman-teman. Save. Oke, if else 6. Oke, kita simpan. Kita coba untuk, nah, kita akan coba untuk menuliskan Bagong. Nah, jika, nah, ini kan, kenapa kenapa bisa seperti ini? Karena username yang dipakai adalah Bagong. Bagong tidak terdaftar pada username ini. Maka dia akan menampilkan yang default yang ini. Blok default yang ini. Yang username tidak terdaftar yang paling bawah. Dia langsung akan menampilkan yang paling bawah ini. Oke, kita mencoba lagi. Misal tadi adib ya, enter. Nah, dia kan menyuruh kita untuk masukkan passwordnya lagi. Username-nya udah bener nih. Nah, kita akan coba untuk memasukkan passwordnya adalah ganteng. Ganteng. Nah, maka akan menampilkan seperti ini. Selamat datang, login sukses. Sukses. Maaf, saya agak nuliskan salah ya. Maksudnya adalah sukses. Nah, begitu teman-teman. Oke, mungkin saya harap sudah cukup jelas ya untuk penjelasan saya mengenai nested ini atau if else bersarang ini. Sudah menurut saya mungkin sudah cukup cukup pas, cukup cukup mantap untuk saya menjelaskan mengenai if else bersarang itu. Kita akan lanjut saja untuk ke yang selanjutnya adalah switch case. Sebentar, saya akan coba untuk deh. Nah, switch case. Switch case ini apa? Switch case ini adalah bentuk lain dari percabangan if else. If
Bentuk percabangan lain dari if else if. Switch case bernilai suatu variabel. Switch case ini bernilai maaf saya ralat lagi teman-teman. Switch case ini bernilai suatu variabel saja. Berbeda dengan if else yang bernilai variabel dan operator. Jadi maksudnya apa? Switch case ini hanya menampilkan variabel saja. Dia tidak menampilkan suatu operator, teman-teman. Jadi dia tidak menggunakan and, or, sama dengan, dan lain-lain, teman-teman. Dia hanya menampilkan variabelnya saja. Oke, ini adalah salah satu contoh daripada penggunaan switch case ya, teman-teman. Kita akan mencoba untuk mengcodingnya. Include your stream using this steady channel. Masalah. Oh, maaf, salah nih. Terus, desa. Eh,
Oh iya, lupa. Nah, di sini sudah saya masukkan codingan mengenai switch case-nya. Ada salah satu contoh switch case sudah kita masukkan tadi library dan std-nya, in main-nya atau fungsi utama sudah kita masukkan, dan kita menggunakan char grade. Udah kita masukkan juga variabel grade-nya, teman-teman. Ini kita sudah inputkan grade, sudah kita masukkan sin grade switch-nya apa? Switch-nya adalah format daripada switch case ini, teman-teman. Jadi formatnya menggunakan switch ini, dan menggunakan variabel grade lagi. Dan case ini apa? Case ini seperti kasusnya, teman-teman. Kasusnya adalah, misalnya kasusnya adalah A, masalahnya itu adalah A, maka dia akan menampilkan nanti mantap betul. Atau B, kasusnya B, maka dia akan menampilkan lumayan lah. C, ya bolehlah gitu. Atau, nah, jika D dan E ini, maka dia akan menampilkan yang ini, teman. Jadi jika dia mendapatkan D ataupun E, jadi sama saja. Jadi dia akan menampilkan udah nggak tertolong, ada remedi gitu maksudnya. Itu, teman-teman. Dan semisalnya ya, ini kan A, B, C, D, E. Jika kita menuliskan F atau sampai Z gitu, maka tidak bisa. Dan dia akan kembali pada settingan defaultnya, teman-teman. Ini settingan defaultnya adalah grade salah. Gitu, teman-teman. Oke, ini bentar. Saya benerin dulu. Default. 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 Nah, inilah, teman-teman. Oke, kita akan coba untuk mengcodingnya. Sebelumnya saya simpan dulu ya. Switch. Nah, oke, kita akan coba compile. Nah, sini kita akan menuliskan cara grade-nya berapa. Inputkan grade A. Kata kamarnya mantap betul. Nah, gitu, teman-teman. Atau semisal kita tuliskan C, akan ya boleh lah gitu. Akan dia akan memberikan ya boleh lah variabelnya gitu. Contoh kalimatnya seperti itu, blok yang ya boleh lah gitu. Kenapa di sini menggunakan break? Di sini menggunakan break. Fungsinya untuk apa break ini? Fungsinya untuk menandakan dia akan mengabaikan yang bawah. Jadi, teman-teman. Jadi misalnya sudah A nih, jadi dia berhenti di sini saja, nggak sampai ke bawah-bawah gitu, teman-teman. Dia cukup di sini. Dan dia akan mengabaikan yang bawah agar dia nggak mengecek yang bawah lagi, teman-teman. Jadi dia tidak akan mengecek yang bawah lagi dan berhenti di pada satu titik saja, teman-teman. Seperti A, misalnya kita tulis A, dia akan berhenti di sini saja. Jika B, maka dia akan berhenti di sini saja gitu. Jadi nggak akan menampilkan yang lain-lain lagi, gitu, teman-teman. Kita coba lagi ya untuk misalnya E. Nah, udah nggak tertolong, ada remedi gitu, teman-teman. Ini adalah contoh daripada switch case. Oke, kita akan masuk ke yang terakhir adalah percabangan ternary.
Percabangan ternary apa? Percabangan ternary adalah operator if else, merupakan operator bentuk lain daripada if else. Bisa dibilang operator ini adalah singkatan atau sederhananya daripada if else ini, teman-teman. Oke, kita langsung saja untuk mengcodingnya, teman-teman. Nah, sini kita lihat, kita coba ya untuk codingnya. Siap. Mak, ditambah bentar. Tambah 7. Nah, ini adalah salah satu contoh penggunaan operator ternary. Fungsinya untuk apa? Untuk menentukan benar atau salahnya, teman-teman. Oke, kita akan. Ini sudah kita masukkan berapakah hasil daripada 5 tambah 7? Jawabannya adalah hasil. String hasilnya adalah 12. Benar apa salah? Kita coba jawaban Anda. Coba untuk kita simpan dulu. Operator ternary. Nah, 5 tambah 7 hasilnya adalah harusnya jika benar adalah 12. Kita coba untuk hasilnya 12. Nah, kakak hasilnya adalah jawaban Anda benar. Karena berapa tadi? Kita 5 tambah 7 sama dengan 12 gitu, teman-teman. Kita coba lagi. Jika salah ya, kita buat salah 5. Nah, jawaban Anda salah. Itu adalah salah satu contoh daripada penggunaan operator ternary, teman-teman. Oke, mungkin untuk cukup sekian dari saya.
Muhammad Andrew Ajuan. Cukup sekian. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Semoga video ini dapat membantu teman-teman agar bisa lebih berlatih untuk belajar mengcoding. Saya mohon maaf jika penjelasannya saya kurang jelas karena saya pun masih belajar, masih awam banget soal seperti ini. Saya mohon maaf. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.